Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masih akan membahas sermon series yang berjudul The First Series of the Miracle of the Bible. Kita percaya bahwa Alkitab tidak muncul secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan untuk munculnya Alkitab. Dokumen yang sangat bersejarah ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan ketika munculnya dokumen ini. Dan hari ini kita akan membahas topik The Canon of Scripture. Kita akan membahas beberapa bagian dari Lukas pasal 24. Di awal dari khotbah ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dua murid Yesus yang telah mendengar bahwa Yesus telah mati dan bangkit, ketika mendengar kabar tersebut mereka tidak mencari kebenarannya. Mereka malah kecewa dan pergi ke kota Emmaus. Emmaus artinya adalah kota yang tidak ada artinya. Demikian juga kalau kita kecewa dengan Tuhan dan hidup tanpa arah, maka seringkali kita akan pergi ke tempat yang tidak ada artinya dan tidak bermakna, seperti apa yang dilakukan oleh dua murid ini. Yaitu mereka pergi ke Emmaus sebagai simbol di mana mereka kecewa, mereka tidak lagi memiliki tujuan dalam kehidupan mereka. Dan menariknya, Yesus menemukan mereka dan melalui apa yang dilakukan Yesus memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan telah berfirman bahwa dia akan bangkit, dia akan datang kembali, maka itu pasti akan terjadi. Jadi ketika dua murid ini pergi ke kota Emmaus sebagai bukti di mana mereka hanya berfokus kepada apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Lalu kalau kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat 17, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Pada saat kita kecewa dan kehilangan harapan, maka sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan peduli kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan datang menemui kita. Jadi dia bukan cuma Tuhan yang care atau simpati atau empati, tetapi dia adalah Tuhan yang mendatangi kita ketika kita sudah bersama-sama dengan dia. Kadang-kadang ketika merasa terpuruk dan tenggelam di dalam keputusasaan, maka kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita dan tidak dapat melihat Tuhan ada di sana. Padahal sesungguhnya Tuhan ada di sana. Jadi kita sulit untuk melihat keberadaan Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang kecewa, ketika kita berada di dalam situasi di mana kita sedang terpuruk, kita sulit melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi eh, kekecewaan, putus asa, kehilangan harapan itu membuat kita sulit untuk melihat Kristus di dalam hidup ini. Lukas pasal 24 ayat 18 sampai dengan ayat 24 mengatakan demikian. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Dari percakapan murid-murid itu kita tahu bagaimana pada awalnya mereka menganggap Yesus sebagai Mesias. Namun setelah mengalami masalah, akhirnya menganggap Yesus hanya sebagai
nabi. Seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak objektif berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan apa yang kita rasakan. Ketika Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, kita sulit melihat kebenaran itu ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam realita dunia, dari berbagai macam pemahaman, perspektif yang ditawarkan oleh dunia. Demikian juga ketika kita dalam keadaan baik, maka kita mengakui Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa. Namun ketika kita sedang berada di dalam masalah, maka seringkali kita menjadi ragu akan kebenaran itu. Kita menjadi ragu akan keberadaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus tidak langsung menyatakan dirinya. Lukas pasal 24 ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus memilih untuk menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentangnya, karena Yesus akan naik ke sorga, dan dia ingin mengajar dan membawa mereka melewati perjalanan untuk mengenal Yesus melalui firman-Nya. Di sini kita dapat belajar supaya kita tidak hanya mendengarkan firman melalui renungan atau khotbah-khotbah dari pendeta, namun kita perlu mengalami secara pribadi dengan Sang Firman itu Yesus melalui Alkitab yang kita baca dan pelajari sendiri secara pribadi. Kita juga akan menemukan bahwa semua masalah kehidupan dan jawabannya itu dapat ditemukan di dalam firman Allah, yaitu di dalam Alkitab. Sekarang kita akan masuk di dalam bagian kanonisasi Alkitab. Untuk membuktikan keabsahan dari perjanjian lama, maka para apologet selalu kembali pada perjanjian baru untuk membuktikan kepada para ahli sejarah di mana diawali dari Yesus untuk menjelaskan bahwa yang lainnya itu adalah kebenaran atau tidak. Jadi, ketika seorang ahli sejarah berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah cerita yang real, maka sebenarnya itu menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab adalah kebenaran. Jadi, ketika Yesus bisa dibuktikan, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran. Dan kita melihat bagaimana Alkitab ini telah ada secara luar biasa, di mana ada sekitar 40 penulis yang berbeda dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, tetapi mereka semua bisa menulis hal-hal yang terhubung, yang mengarah kepada rancangan keselamatan Allah, yang mengarah kepada apa yang Kristus lakukan. Dan mungkin kita bertanya, apa alat ukur atau standar dari kanon ini? Apa alat ukur untuk menentukan bahwa kitab ini adalah firman Tuhan? Yang pertama adalah keselarasan dengan pesan Injil yang murni dan mula-mula. Jadi kita melihat bahwa bagian-bagian yang ada di dalam Alkitab itu saling terhubung. Dan semuanya berbicara tentang Kristus. Semuanya berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia. Tentang rancangan keselamatan Allah atas dunia. Dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan apostolicity, sesuai dan selaras dengan pesan para rasul sebagai saksi mata. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab dan kalau kita membandingkan dengan dokumen-dokumen sejarah yang sangat tua, maka itu selaras dan tidak bertentangan. Di mana dokumen-dokumen itu mendukung apa yang dikatakan di dalam Alkitab, lalu diterima secara umum di kalangan jemaat mula-mula. Jadi Alkitab sejak zaman dulu itu tidak dipersoalkan tentang apakah ini adalah firman Tuhan atau tidak, karena gereja mula-mula satu sudah mengakui bahwa apa yang ada di dalam Alkitab, bagian-bagian teks-teks maupun kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Terus keempat adalah keselarasan tema sentral, yaitu mengenai rencana penebusan pengampunan dosa bagi umat Tuhan, di mana semuanya mengarah kepada rancangan keselamatan dan pengampunan dosa bagi dunia. Dan kita juga tidak lupa untuk mengingat bahwa dampak dari Alkitab adalah apa yang ditulis ketika dilakukan itu memiliki efek yang mengubahkan kehidupan dan itu sudah sangat terbukti. Seorang teolog bernama Wayne Grudem berkata bahwa Tuhan sangat setia kepada umatnya, meyakinkan kita bahwa tidak ada yang kurang dari semua firman Tuhan yang Tuhan ingin kita tahu untuk mentaati dan mempercayai Dia sepenuhnya. Martin Luther pernah berkata, dari awal permulaan reformasi yang saya alami, maka saya minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada saya bukan mimpi, bukan penglihatan atau penampakan malaikat, tetapi memberikan saya pengertian yang benar mengenai firman-Nya, yaitu ayat-ayat suci Alkitab. Dan selama saya memiliki firman Tuhan, maka saya tahu bahwa saya berjalan di dalam jalan-jalannya, serta saya tidak akan jatuh dalam kesesatan dan kebohongan. Mari kita jangan hanya mengenal Yesus melalui khotbah dan renungan, tetapi mulailah mengenal Kristus, keindahannya, anugerahnya,
dan kebesarannya melalui firman-Nya secara pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.